Hai, hello, welcome back to my video. Ketemu lagi bareng Heri di sini dari Bazir Graphic Studio. Di tengah pandemik corona, tidak ada tempat yang lebih safe dibandingkan di rumah kita sendiri. Makanya pemerintah menganjurkan kita buat stay at home, kerja dari rumah, beribadah di rumah, belajar juga dari rumah. Nah, belajar dari rumah. Buat kalian yang pengen belajar desain dari rumah, saya ada tutorialnya yang mau saya bagi hari ini. Jadi akan ada tiga chapter video. Yang pertama adalah sketching, yang kedua inking, yang keempat coloring. Di tahap yang pertama ini, sketching ini, nanti saya akan pakai Adobe Photoshop, pakai drawing pad. Terakhir nanti sketsanya bisa kalian download, kemudian kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Jadi ini semacam challenge. Nah, challenge gak akan greget kalau nggak ada hadiahnya. Ya nggak. Oke, saya akan kasih satu buah hadiah. Nggak ding. 4 deh. 4 buah hadiah buat yang ikut challenge ini. Yang pertama itu akan dapat one by Wacom drawing pad buat menunjang kalian belajar. Kemudian ada 3 lagi adalah merchandise dari Bazir Graphic Studio. Merchandise ini memang sengaja saya sisihkan jauh-jauh hari, nggak saya jual, cuma buat giveaway buat kalian. Tapi giveaway-nya harus pakai challenge. Challenge-nya apa? Yaitu nanti sketsanya saya udah bikin, kalian download, kemudian kalian bisa kerjakan dengan cara saya, dengan style kalian, mau diapain aja terserah, mau dimodifikasi, mau banyak ada yang dihapus-hapus sketsanya, terserah, itu hak kalian. Nanti desain akhir copyright masih buat kalian, mau kalian jual lagi desain terserah. Info lebih lanjut kalian bisa follow IG saya di sini di @bazirgraphic. Oke, kita langsung aja memulai proses pertama di video ini, yaitu sketsa. Come on. Ya, kita sekarang udah ada di komputer. Kita mau memulai pekerjaannya, memulai sketsanya. Jadi ini basic yang biasa saya lakukan sebelum saya melakukan memulai pekerjaan. Biasanya saya sketch pakai Adobe Photoshop. Kita langsung buka Adobe Photoshop ya. Yang saya pakai ini Adobe Photoshop CC versi 2019. Jadi kalau enaknya kita subscribe, jadi kita bisa terus-terusan update Adobe kita gitu loh, ke Adobe yang terbaru. Nanti kita dapat brush juga free gitu. Oke, kita mulai ya. Kita langsung aja Ctrl N atau File, kemudian New di sini. Nah, tidak ada buat saya nggak ada ukuran pasti sketsa itu harus kayak gimana. Yang penting jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar. Jangan terlalu kecil karena nanti menyulitkan kita waktu kita proses berikutnya, proses inking di tahap berikutnya. Sedangkan kalau terlalu besar nanti berpengaruh ke performa. Kalau komputernya nggak terlalu bagus, nanti kalau kita pas gambar itu agak nge-lag gitu. Jadi saya pakai di sini A4 di 300 pixel per inch. Ini cukup banget kalau buat sketch, cukup banget. Kalau buat nanti inking ini terlalu kecil. Create, oke. Kita langsung pakainya brush yang ada di sini ini. Brush atau pakai shortcutnya B di keyboard Anda. Oke, B. Kita di klik kanan. Kemudian bakal muncul dialog brush seperti ini. Kita pakai brush yang bawaan aja ya, bawaannya Photoshop. Saya pakai hard round kayak gini. Yang pasti saya pakai yang ada pressure-nya. Jangan yang ini kan nggak pakai pressure kan. Jadi, hard round pressure seperti ini. Kemudian pastikan opacity-nya di bawah. Jangan full. Ini kalau opacity full seperti ini, benar-benar total black. Kalau kita pakai opacity kita turunin, lebih turun lagi.
Ini buat sketsa enak jadinya. Kemudian jangan lupa kita sebelum memulai kita bikin new layer dulu di sini di bawah nih, di dialog layer. Kalau yang misalnya teman-teman nggak nemuin ada dialognya, ini bisa keluarin lewat sini ya, Windows, layarnya diaktifin. Jadi ini kalau kalian nyari nggak ada, cari di sini nih di Windows. Ini nanti bakal keluar. Oke, yang pertama kita udah turunin opacity-nya, brush-nya, kita bisa memulai sketsanya. Hari ini kita mau bikin apa? Aku juga bingung mau bikin apa. Kita bikin yang desain yang nggak ada matinya aja ya. Kita bikin skull, bikin tengkorak. Tengkorak tuh nggak ada matinya deh. Jadi ini yang kalian lihat ini ada di layar di Wacom Cintiq. Jadi ini saya jadikan layar kedua saya, Wacom Cintiqnya. Sedangkan layar utamanya ada di layar di komputer. Jadi ada dual monitor. Nah, yang satu monitor utama saya pakai buat googling referensi. Ingat referensi ya, bukan buat dijiplak. Nah, ini referensinya. Saya kasih sini. Saya mau cari referensi lainnya lagi. Ya, kalian sudah punya dua referensi yang cukup bagus. Kita bikin file new. Oke, ini file yang di sini saya kasih tuh, saya judulin ya, reference. Ini saya tulis sketch. Oke, ini reference, ini sketch. Kita lock aja reference-nya. Kita kerja di sketch-nya. Kita akan memulai. Sebelumnya saya mau bikin sketsa kasarnya dulu. Saya biasa namanya tengkorak itu pasti dimulai dari gini nih. Apa namanya? Lingkaran. Kalau terlalu bagus lingkarannya enggak apa-apa. Turunin lagi opacity-nya, brush-nya. Oke. Jadi jujur saya belum dapat ide ini mau kayak apa ininya. Kita mau bikin gimanain gitu loh si tengkoraknya. Nah, karena ini masih raw banget nih, dan idenya juga masih terlalu cair, saya juga nggak tahu ini tengkoraknya mau dibikin apa. Karena objek tengkorak itu menurut saya objek paling bisa diapa-apain gitu loh. Mau kalian kasih tanduk bisa, kalian kasih tanduk di depan bisa, kalian mau kasih topi bisa, mau kasih headphone bisa. Ini gigi atas, jadi dia agak miring, agak maju. Jadi kalau dia dari samping agak gini. Nah, ini gigi atas, ini gigi bawah. Jadi enggak gini. Ini salah. Ini yang betul seperti ini.
salah. Seperti itu. Jadi kalau dilihat secara 3 dimensi jadinya agak miring seperti ini. Kalau ada yang mau sedikit dirubah, ada cara gini. Misalnya kita ke lasso tool, kalian ambil lasso tool seperti ini. Kita bikin seleksi, Ctrl T, kemudian pilih wrap. Nah, kalian bisa tarik-tarik seperti ini. Nah, makanya pingin agak bagian dagunya ini agak maju lagi dikit, terus ini agak dibesarin lagi dikit, itu bisa. Nah, proses seperti inilah yang nggak bisa didapetin di sketsa secara manual. Makanya saya udah nggak pernah sketsa manual karena ya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa Ctrl Z, lebih lama prosesnya. Cuman ada keasikan tersendiri sebenarnya. Oke, kalian bisa bikin sketch-nya lagi, maksudnya dalam lagi. Nah, bikin sketch layar baru nih ya. Ini sketch kasar, ini sketch yang lebih halus di atasnya. Kita bikin lagi. Fungsinya apa? Biar memudahkan aja sih. Tapi kalau kalian udah pede dengan sketch yang pertama, langsung berikutnya it's okay, nggak masalah. Oh ya, kalau yang nggak tahu ngecilin besarin brush ya, mengecilkan pakai ini di keyboard, bikin besar pakai ini nih. Nah, mengecilkan membesarkan brush. Oke, kita sudah bikin sketsanya, tinggal kita bermain ide ini tengkoraknya mau jadi apa gitu. 2 hours later. Ya, oke, saya mau lanjutin. Saya mau jadiin dia seperti pirate. Oke deh. Mau kasih dia topi pirate, kemudian aksesorisnya gitu, agak-agak dirty, kasar gimana gitu nanti hasilnya. Saya mau ikutin style mirip-mirip itu Pirates of Caribbean, jadi kostumnya mirip kayak Pirates of Caribbean ya. Kita mau pakai headband, jadi saya bikin layar baru di sini di atas. Ini layar tadi, ini layar pertama, sketsa pertama, sketsa kedua yang udah sedikit dibetulkan. Kemudian saya di sketsa yang baru ini, saya mau kasih dia bendana. Bentar. Jangan di layar yang sama ya, nanti kalau ada kesalahan susah menghapusnya. Ini nanti bagian-bagian sini ini akan gelap. Saya tulis dark. Saya turunin opacity-nya biar saya bisa bekerja di bagian aksesoris kepalanya.
Oke, ini dia sketsanya sudah jadi. Mau dikasih tambahan apa ya? Bentar. Ya, oke, saya dapat sedikit ide. Saya mau bikin dia kayak kondisi apa ya? Ditinggalkan itu. Jadi mau saya sedikit revisi bagian sini. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Kan tadi barusan saya miringin, jadi bagian ini yang ketertarik gravitasi ini saya sedikit putar dikit nih biar lurus ya, kira-kira seperti ini. Kemudian pura-pura ini tuh settingnya kayak bajak laut yang udah mati, jadi saya bikin layar baru di sini. Saya mau bikin pedang, jadi pedangnya bajak laut gitulah. Jadi saya kasih kemudian kita akan kasih kayak semacam memang dedaunan gitu. Jadi ceritanya ini udah ditinggal lama, jadi muncul dedaunan, bunga gitu, seperti itu. Ada rumput, campur aja. Ada rumput di situ. Ya, itu tadi proses pertamanya, itu sketsa. Kalian bisa download, saya kasih link downloadnya di bawah. Kemudian kalian bisa kerjakan di rumah, terus bisa juga. Jadi nggak ada batasan. Kalian mau bikin itu di Adobe Illustrator, mau itu bikin itu di Procreate, ada Photoshop, mau vektor, mau bitmap, terserah kalian. Bahkan mau di gambar ulang, mau di desain, mau diselesaikan pakai manual, pakai pensil warna, mau pakai apa, terserah, nggak ada batasan, terserah kalian. Jadi intinya sketsa itu bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian ini sebagai challenge. Kemudian nanti dipilih 4 orang yang beruntung, bakal dapat Wacom One by Wacom. Kemudian yang 3 yang lain bakal dapat t-shirt merchandise dari Bazir Graphic Studio. Gitu ya. Jangan lupa follow Instagramku di @bazirgraphic. Di situ nanti bakal dapat info lanjut soal challenge ini. Jangan lupa stay tune terus
bakal keluar video chapter selanjutnya secepat mungkin. Bagi kalian yang belum subscribe, nyalakan loncengnya, share video ini kalau kalian suka. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.